Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Eli, co-host dalam podcast Ngobrol Bareng Dinas PMD Sulteng. Nah, Sobat PMD dimanapun berada, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kemarin dalam JFPSM Part 1, kita hadirkan kembali narasumber kita, ada Kak Isma. Kita mau membahas lagi tentang JSM Part 2. Nah, yang paling banyak pertanyaannya yaitu tentang alur-alur formasi. Uji kom, maaf. Alur uji kom. Kak Isma bisa dijelaskan nggak ini alurnya untuk mengikuti uji kom itu seperti apa? Oke. Pertama saya sapa dulu, hai Sobat PMD semua dimanapun Anda berada. Ya, jadi part 2 ini di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih proses uji kom, karena memang banyak pertanyaannya ya. Iya, Bu Eli. walaupun bukan di kolom komentar yang dalam video sebelumnya, tapi banyak yang japri lewat WA ataupun langsung telepon ke kita. Ya, jadi buat teman-teman semua Sobat PMD, apalagi khususnya yang sudah mengalami penyetaraan di JFPSM itu sendiri, banyak tuh kabupaten yang langsung atau teman-teman yang lain tanya, saya mau ikut uji kom, bagaimana caranya? Jadi ya khusus untuk uji kom sendiri sesuai dengan di Permenpan 3 tahun 2024 itu tentang JFPSM. Uji kom sendiri itu khusus untuk PSM dilakukan langsung di instansi pembina pusat di Kemendes ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikut uji kom, maka persyaratannya beberapa harus dipenuhi yang menjadi syarat mutlak untuk mengikuti uji kom. Yang faktor penting dari uji kom yang harus wajib dimiliki atau disusun sebelumnya yaitu adalah formasi jabatan. Formasi jabatan itu sendiri itu dia berupa seperti kamar yang kita sediakan untuk jabatan fungsional yang akan naik jenjang ataupun yang akan diisi. Jadi mungkin Sobat PMD di rumah ada yang di dinasnya penerimaan P3 kemarin ada fungsional PSM, mungkin ada dibukakan formasi. Nah, khusus yang P3 JFPSM sendiri itu dari hasil koordinasi yang kami lakukan untuk P3K tidak bisa naik jabatan, apalagi naik pangkat, naik jenjang naik pangkat, karena P3K sendiri kalau mau dia, karena waktu dia melamar itu dia memang mengisi kamar dari JF pertama dengan persyaratan yang sudah ditentukan di dalam Permenpan nomor 3 tahun 2024 tentang JFPSM gitu loh. Oh ya, itu tadi tentang untuk uji kom ya. Nah, menyinggung tentang formasi tadi itu Kak Isma, bisa dijelaskan tuh awal mulanya untuk bisa formasi, misalkan yang untuk P3K masuk berapa orang? Nah, untuk menentukan kamar-kamar itu berapa orang untuk pertama, berapa untuk muda dan seterusnya itu seperti apa alurnya? Ya, jadi khusus untuk penghitungan formasi sendiri di Sulawesi Tengah sendiri kemarin sempat kami melaksanakan kerjasama dengan pihak BPSDM Kemendes untuk melaksanakan sosialisasi mereka BIMTEK, dan kebetulan kami mengikutkan juga sosialisasi dengan kegiatan bersamaan. Jadi pada prinsipnya alur dari Permendes 20 itu kalau untuk formasi di situ adalah butir-butir kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang sifat pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh dinas atau instansi dimanapun berada. Jadi tidak terbatas pada dinas PMD saja. Jadi kemungkinan di dinas-dinas lain mungkin ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan fungsi pemberdayaan di situ dan membutuhkan keahlian tertentu atau jabatan fungsional JFPSM, maka bisa mengusulkan untuk penghitungan formasi. Adapun syarat penghitungan formasi adalah dasarnya adalah 2 tahun RKA, DPA atau laporan lakip ataupun laporan kegiatan apapun, tapi khusus yang lebih masuk dan bisa segera dihitung bahwa berapa kali melakukan pemberdayaan di dinas itu adalah DPA, lewat dari DPA. Kita bisa menghitung itu sehingga ada memang format penghitungannya sehingga akan didapatkan
sebenarnya berapa sih jumlah JFPSM yang dibutuhkan di instansi tersebut, seperti itu. Ya. Kalau untuk awal mulanya penyetaraan kemarin kan kalau nggak salah 12 orang ya Kak. Ya. Sekarang kan sudah tidak sama lagi. Ya. Nah, ada yang pensiun dan berhenti ya dari jabatan PSM. Nah, itu apakah serta-merta bisa diisi atau dilantik seperti jabatan struktural atau tidak bisa, Kak? Oke. Khusus JFPSM, dia JF tertentu, dia sifatnya keterampilan, dia bersifat khusus. Maka kalaupun dia kosong, dia tidak bisa serta-merta diisi jika tidak ada personal atau ASN yang dapat mengisi jabatan tersebut. Karena misalnya sekarang kan kemarin ada karena Permenpan 28 ada penyetaraan jabatan itu, maka struktural eselon 4 di bidang itu rata-rata ke JFPSM misalnya. Nah, yang keluar atau yang pensiun yang dalam keadaan kosong itu tidak bisa langsung dari staf promosi masuk mengisi untuk jabatan fungsional itu sendiri. Namun harus ada prosedur. Salah satunya adalah melalui proses uji kompetensi dulu. Ya, namun uji kom itu tidak bisa langsung kita serta-merta mendaftar atau mengikuti karena kita harus menyediakan dulu ibaratnya kamar. Kamarnya itu apa? Formasi. Jadi kita jabatan fungsional itu kita sediakan dulu kamar-kamarnya atau di mana posisi dia akan duduk. Kalau sudah ada, baru kita mendaftar. Oh, si ini bisa masuk dengan tiketnya itu adalah sertifikat uji kompetensi yang dilakukan oleh dinas pembina, instansi pembina pusat, yaitu di Kemendes khusus yang JF fungsional JFPSM sendiri gitu. Sebaiknya dicek di instansinya, di bagian kepegawaiannya, apakah sudah ada formasi itu. Nah, khusus di FPSM yang tidak duduk di PMD atau misalnya di dinas lain seperti Dinsos, Nakertrans atau apapun yang ada di FPSM-nya, silakan mengecek di FPSM formasi itu sudah ada atau belum persetujuan Menpannya di BKD atau ke dinas PMD bagian kepegawaian, apakah itu sudah dibuat atau belum, karena dia Mbak Eli itu sifatnya sedaerah. Jadi kayak kita provinsi Sulawesi Tengah, maka dia formasi provinsi Sulawesi Tengah. Ya, untuk kabupaten kabupaten A, B, C dan seterusnya. Jadi dia kolektif gitu ya? Ya, dia kolektif. Nah, kalau memang seperti itu prosesnya, apakah bisa dari pelaksana atau struktural mengikuti uji kom tadi itu kayak untuk mengisi kekosongan tadi itu? Ya, kalau untuk mengisi kekosongan, walaupun dia struktural tetap harus mengikuti uji kompetensi. Tetap harus ya, tetap harus itu. Karena sudah tidak ada penyetaraan lagi kan, sudah selesai kemarin. Ya, jadi hanya tinggal yang perpindahan, promosi dan saya lupa apa satu. Jadi bisa dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh instansi pembina masing-masing di pusat. Jadi ini berlaku tidak hanya untuk JFPSM, tapi hampir seluruh jabatan. Berarti intinya bisa, tetapi tetap harus mengikuti alur tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ini saya baru tadi tanya-tanya sebelum mengambil video ini, ada namanya aplikasi disepakati untuk ini ya, untuk JFPSM ini fungsinya apa nih aplikasi disepakati ini, boleh diceritakan? Ya. Terima kasih. Jadi disepakati ini sebenarnya adalah aplikasi hanya untuk mengkonversi jumlah angka kredit yang kemarin karena keluarnya Permenpan nomor 1 tahun 2023 bahwa terakhir di penghitungan angka kredit adalah kegiatan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan per 2022 terakhir itu di angka kredit terakhir Juni kalau saya nggak salah itu penghitungan. Nah itu karena angka kredit itu sekarang terakhir 2022 itu yang dikonversi menjadi dikonversi dengan SKP. Jadi misalnya kemarin ada teman-teman di kita juga di PMD Provinsi sudah melakukan penghitungan dan terima kasih buat Mbak Tika dan Mas Dani yang sudah membantu kami, memfasilitasi kami sehingga terlaksana kegiatan tersebut. Jadi untuk pelaksanaan penghitungan itu adalah dia hanya mengkonversi, misalnya contoh kemarin 325 menjadi 125. Nah untuk masuk menjadi dari muda ke madya, maka dia membutuhkan 200 angka kredit. Jadi dia berarti dia masih butuh 75 lagi kalau dia terkonversi dalam SKP 125. Kalau dia mengikuti yang jumlah PAK 375
325 berarti tetap juga tambahnya 75 gitu. Artinya disepakati antara angka nominal konversi PAK dengan yang SKP dikonversi nilainya itu sama, ibaratnya kayak gini. Nilainya sama tapi dalam bentuk satu dihitung lewat dolar, satu pakai rupiah. Intinya sama seperti itu. Berarti intinya sifatnya hanya sekali pakai saja, ini hanya untuk mengkonversi, tidak untuk seterusnya lagi ya aplikasinya. Nah, berarti hanya sekali saja untuk mengkonversi, dan berikutnya nanti angka kreditnya PSM ini dalam bentuk SKP saja ya, kalau saya tidak salah menyimpulkan. Jadi kan makanya itu ada disepakati untuk melakukan konversi. Jadi yang 325 kemarin jadi 125 dan sesuai dengan untuk kenaikan pangkat itu dia membutuhkan berarti 200 lagi. Jadi teman-teman juga perlu tahu bahwa SKP sendiri itu nilai predikat itu ada memiliki nilai. Jadi kalau di akhir tahun teman-teman JFPSM ini dapat nilai baik dari ekspektasi penilai atasan langsungnya, maka dia mendapatkan 25 kredit poin. Ya, angka kredit. Dan sangat baik itu 37,5. Kalau cukup, kalau saya nggak salah 17 sekian, nanti kita lihat lagi. Nah, namun perlu diingat, penilai tidak bisa sembarangan memberikan predikat sangat baik hanya untuk membantu JFPSM agar segera cepat naik jenjang. Kenapa? Karena predikat sangat baik itu korelasinya itu ada pada kinerja dari SKPD. Sangat baik itu diberikan kepada SKP personal seseorang ketika di SKPD itu sudah membuat inovasi tertentu yang di luar dari kebiasaannya. Jadi ada inovasi tertentu yang membawa nama provinsi, sehingga si personal itu, si JF ini ikut andil dalam kegiatan tersebut, maka itu dapat diberikan nilai sangat baik. Jadi mohon tim penilai kinerja juga mesti paham. Jadi jangan sampai memberikan nilai kebablasan sangat baik gitu. Karena itu korelasinya nyata ke depan dengan organisasi di mana dia berada. Jadi di instansi mana dia berada, jadi harus ngefek. Jadi jangan karena mau cepat-cepat uji kom, mau tiba-tiba di sana, tidak bisa. Jadi ditinggi-tinggikan. Iya, jadi memang kalau memang mau, ya berarti meningkatkan kreativitas, inovasinya seperti apa untuk perkembangan dari instansi itu masing-masing, seperti itu. Mungkin cukup sekian saja dulu untuk episode yang kali ini. Semoga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Sobat PMD di mana saja berada. Oke, terima kasih Kak Isma. Semoga sukses terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.